we just stay here? 'Cause in this kind of weather, what could it be better? Just come right on, make yourself come Saya Moja absen 2 kelas. on me. Saya Nabi Saramadani absen 2 kelas. It's over, 'cause ain't nobody Nama saya Sarah Salim absen. and things they ain't perfect, but I wouldn't change a thing. Bismillahirrahmanirrahim. Kami di sini akan menjelaskan 12 prinsip kimia hijau. Yang pertama akan dijelaskan oleh Dinda, yang kedua oleh Moja, yang ketiga oleh Ranisa, yang keempat oleh Sarah Salim, dan yang kelima oleh Nabil. Kimia hijau adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk memaksimalkan efisiensi dan meminimalkan bahaya dari proses kimia. Meskipun tidak ada reaksi yang benar-benar hijau, dampak negatif secara keseluruhan dari suatu penelitian kimia dari industri kimia dan dikurangi dengan menerapkan 12 prinsip kimia hijau apabila memungkinkan. Yang pertama akan menjelaskan pencegahan limbah meliputi yang pertama pengurangan sumber, mengurangi limbah dari awal. Yang kedua penggunaan kembali, memanfaatkan barang lebih dari sekali. Yang ketiga daur ulang, mengolah kembali limbah menjadi produk baru. Yang keempat kompos, mengubah limbah organik menjadi pupuk. Yang kelima kurangi plastik, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Kesimpulannya, utamakan pencegahan terbentuknya limbah dibanding pembersihan atau penanganan limbah. Rancang proses untuk meminimalkan limbah setiap saat. Yang kedua, manajemen atom yang baik meliputi yang pertama, pemanfaatan efisien, optimalisasi penggunaan bahan atom. Yang kedua, keamanan, penanganan aman bahan radioaktif. Yang ketiga, daur ulang, pengolahan limbah atom secara berkelanjutan. Yang keempat, pengurangan dampak teknologi untuk meminimalkan polusi. Yang kelima, pengembangan teknologi, inovasi dalam penggunaan atom yang aman dan efisien. Kesimpulannya, kurangi limbah sejak pada level molekuler dengan memaksimalkan jumlah atom seluruh reaktan untuk menjadi produk. Gunakan atau ekonomi untuk mengevaluasi efisiensi reaksi. Yang ketiga, proses sintetis kimia yang lebih aman yaitu kimia hijau. Berfokus pada mengurangi limbah, menggunakan bahan dan pelarut ramah lingkungan, meningkatkan efisiensi energi, serta menggunakan katalis yang dapat digunakan kembali. Tujuannya adalah untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan sambil tetap efisien. Kesimpulannya, desain reaksi kimia dan rute sintetis seaman mungkin, pertimbangkan bahaya dari semua bahan yang ada selama reaksi, termasuk limbah yang dihasilkan. Nomor 4, untuk merancang bahan kimia yang lebih aman, gunakan bahan baku ramah lingkungan, desain produk yang tidak beracun, meminimalkan penggunaan produk yang berbahaya, gunakan katalis yang dapat digunakan kembali, dan pastikan produk dapat terurai secara alami tanpa dampak negatif bagi kesehatan atau lingkungan. Kesimpulannya, mengurangi kadar racun secara langsung dalam rancangan molekul, prediksi dan evaluasi semua aspek termasuk sifat fisis, kadar racun, dan dampak lingkungan selama proses perancangan. Yang kelima, rancang proses yang efisien energi. Pertama, analisis kebutuhan energi, identifikasi kebutuhan energi proses. Kedua, pemilihan teknologi, gunakan peralatan efisien dan waktu ide. 3, optimasi proses, minimalkan pemborosan waktu dan ide. 4, integrasi sistem, manfaatkan limbah energi seperti pemulihan panas. 5, monitoring, pantau konsumsi energi
tinjau dan tingkatkan, evaluasi dan perbaiki proses secara berkala. Kesimpulannya, pilih proses kimia yang paling sedikit membutuhkan energi, hindari proses pemanasan dan pendinginan, juga proses bertekanan atau vakum. Yang paling optimal adalah proses pada suhu dan tekanan ruang. Yang keenam, kurangi produk turunan yang tidak perlu terbagi kepada beberapa bagian. Yang pertama, identifikasi, tinjau semua produk turunan. Yang kedua, analisis, evaluasi nilai tambahan masing-masing. Yang ketiga, eliminasi, hapus produk yang tidak bernilai. Yang keempat, optimasi, fokus pada produk utama. Yang kelima, feedback, dapatkan masukan dari konsumen. Yang keenam, tinjau, lakukan evaluasi rutin. Kesimpulannya adalah meminimalkan penggunaan produk turunan sementara seperti penggunaan protecting group. Protecting group adalah rute sintetis kimia di mana produk turunan senyawa asal dibuat dengan mengubah gugus tertentu supaya tidak ikut bereaksi. Hindari produk turunan untuk mengurangi tahap reaksi, bahan yang dibutuhkan, dan limbah. Yang ketujuh, prosedur yang aman untuk mencegah kecelakaan yang terbagi kepada beberapa bagian. Yang pertama, pelatihan, berikan pelatihan keselamatan. Yang kedua, sosialisasi, informasikan prosedur keselamatan. Yang ketiga, gunakan alat pelindung diri. Yang keempat, jaga kebersihan area kerja. Yang kelima, lakukan pembersihan rutin. Yang keenam, dorong pelaporan insiden. Yang ketujuh, siapkan rencana darurat. Kesimpulannya adalah pilih dan kembangkan proses kimia yang aman dan dapat meminimalkan risiko terjadinya kecelakaan. Pelajari kemungkinan risiko dan lakukan tindakan yang diperlukan dari awal. Yang kedelapan yaitu pencegahan polusi secara real time. Ada beberapa bagian, yaitu yang ke-1, pemantauan, yaitu gunakan sensor kualitas udara. Yang kedua, peringatan dini, yaitu implementasikan sistem alarm. Dan yang ketiga, pengendalian emisi, yaitu kurangi emisi dari sumber utama. Yang keempat, yaitu manajemen lalu lintas, yaitu optimalkan pengaturan lalu lintas. Yang kelima, edukasi publik, yaitu informasi masyarakat tentang polusi. Dan yang terakhir yaitu inisiatif hijau, yaitu dukung transportasi ramah lingkungan. Kesimpulannya yaitu monitor reaksi kimia secara real time untuk mencegah pembentukan dan kebocoran bahan beracun dan polutan. Yang kesembilan yaitu untuk mendesain produk yang mudah terurai. Ada beberapa bagian yaitu yang ke-1, pilih bahan alami, gunakan bahan organik atau polimer alami seperti selulosa atau pati. Yang kedua, struktur kimia sederhana, yaitu desain produk dengan struktur molekul sederhana yang lebih mudah dipecah oleh mikroorganisme. Yang ketiga, hindari zat berbahaya, yaitu jangan gunakan bahan kimia beracun atau stabil secara berlebihan seperti plastik konvensional yang sulit terurai. Dan yang terakhir, uji biodegradasi, yaitu pastikan produk dapat diuraikan oleh bakteri atau proses alami dalam waktu singkat tanpa meninggalkan reduksi berbahaya. Kesimpulannya yaitu desain bahan kimia yang mudah terurai dan dibuang, pastikan bahan kimia dan hasil uraian tidak beracun dan terakumulasi di lingkungan. Yang ke-10 untuk menggunakan katalis dalam desain produk yang mudah terurai. Ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu pilih katalis yang ramah lingkungan. Gunakan katalis berbasis enzim atau logam transisi yang tidak beracun dan dapat memfasilitasi reaksi dehidrasi. Yang kedua, katalis yang mempromosikan dehidrasi, yaitu desain produk dengan katalis yang mempercepat pemecahan struktur kimia setelah masa pakainya seperti
katalis yang aktif dalam kondisi alami atau air dan tanah. Yang ketiga, katalis yang dapat digunakan kembali, yaitu pilih katalis reaksi stabil dan efisien sehingga dapat mempercepat reaksi tanpa habis digunakan dan dapat diambil kembali setelah proses selesai. Kesimpulannya yaitu gunakan katalis dibanding reaksi stoichiometri biasa. Gunakan katalis untuk meningkatkan selektivitas, meminimalkan limbah, dan mengurangi waktu dan energi yang dibutuhkan dalam reaksi. 11. Untuk menggunakan bahan baku yang terbarukan dalam desain produk. 1. Sumber alami. Gunakan bahan dari tanaman, alga, atau limbah organik seperti serat kayu atau minyak nabati. 2. Biopolimer. Pilih biopolimer seperti polilaktida atau PLA yang dapat terurai. 3. Pengolahan limbah. Manfaatkan limbah industri atau pertanian sebagai bahan baku. 4. Inovasi. Lakukan penelitian untuk meningkatkan efisien penggunaan bahan terbarukan. Dengan cara ini, produk yang dihasilkan lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Gunakan bahan baku yang terbarukan. Gunakan bahan baku dari sumber terbarukan, bahan dari tumbuhan, alih-alih bahan lain serupa yang berasal dari minyak bumi. Untuk 12. Untuk menggunakan pelarut dan bahan pendukung yang lebih aman. 1. Pelarut ramah lingkungan. Gunakan air atau pelarut aman seperti etanol atau aseton. 2. Hindari pelarut berbahaya. Minimalkan penggunaan pelarut yang beracun atau korosif. 2. Bahan pendukung non-toksik. Pilih bahan pendukung alami yang tidak berbahaya. 4. Reaksi tanpa pelarut. Gunakan metode reaksi padat atau kondisi suhu dan tekanan tinggi. 5. Pelarut terbarukan. Pilih pelarut dari sumber terbarukan. Dengan langkah-langkah ini, proses sintesis menjadi lebih ramah lingkungan dan aman. Penggunaan pelarut dan bahan pendukung yang lebih aman. Pilih bahan pelarut yang paling aman pada setiap tahap. Minimalkan penggunaan pelarut dan bahan pendukung yang merupakan penyumbang limbah terbesar.